pada malam hari ini kami ada di Polda Jawa Barat di unit di Direktorat Cyber di Polda Jabar dalam rangka untuk melaporkan satu peristiwa, ya, dugaan tindak pidana pelanggaran Undang-Undang ITE. Ya. Bentuk pelanggarannya adalah terhadap satu video yang beredar, di mana video itu, ya, sudah menuduh klien kami, Bapak Lurah Jujun, melakukan tindak pidana korupsi. Elyasa Budianto yang melaporkan Kang Deddy Mulyadi ke KPK soal dugaan korupsi normalisasi sungai di Karawang kini resmi dilaporkan oleh tim kuasa Jabar Istimewa ke Polda, teman-teman. Gimana nih tanggapan dari teman-teman? Apakah teman-teman merasa senang? Saya sih merasa senang, ya, orang ini di penjara. Karena aneh bagi saya, ya, ada seorang gubernur yang ingin berbuat baik untuk Jawa Barat, ingin mengembalikan aset-aset negara yang diperjualbelikan dan disewakan atau dimanfaatkan oleh segelintir orang hingga mendapatkan keuntungan ratusan sampai miliaran, ya, malah dilaporkan ke KPK, teman-teman, ya. Padahal itu semua demi kebaikan Jawa Barat, demi kebaikan bersama, begitu loh. Sebagai upaya penanggulangan banjir, ya, supaya bersih rapi, gitu loh. Giliran banjir nanti diomong gubernur konten, Kang Deddy Mulyadi gubernur konten, nggak bisa kerja. Ya, kita lihat dulu nih bagaimana respon dan pelaporan yang dilakukan oleh tim kuasa Jabar untuk melaporkan Elyasa Budianto yang ternyata adalah pendukung Anies Baswedan dan mantan calon legislatif yang gagal dari Partai Umat. Kalau Partai Umat atau Partai PKS itu, ya, lupa. Ya, saya akan tampilkan, tapi sebelum saya tampilkan jangan lupa di like, komen, dan subscribe, teman-teman, karena subscribe itu gratis. Silahkan. A few moments later. Pencipta keadilan di Jawa Barat khususnya, saya selaku Ketua Tim Hukum Jabar Istimewa Provinsi Jawa Barat bersama dengan Bapak Dr. Uli Panggabean SHMH selaku Ketua Dewan Penasihat dan juga Bapak Yan Huta Barat, ya, selaku Direktur Pelaksana dari Tim Hukum Jabar Istimewa beserta dengan seluruh tim hukum Jabar Istimewa cabang Karawang, ya, yang pada malam hari ini kami ada di Polda Jawa Barat di unit di Direktorat Cyber di Polda Jabar dalam rangka untuk melaporkan satu peristiwa, ya, dugaan tindak pidana pelanggaran Undang-Undang ITE. Ya. Bentuk pelanggarannya adalah terhadap satu video yang beredar, di mana video itu, ya, sudah menuduh klien kami, Bapak Lurah Jujun, melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus penertiban bangunan liar di Karawang. Ya. Padahal, sebagaimana kita tahu, beliau menjalankan kebijakan dari Provinsi Jawa Barat berdasarkan perintah dari pemerintah Provinsi. Itu melakukan pembangunan kan muncul permasalahan ini. Di sini saya akan melaporkan orang tersebut yang menyebut nama saya, melaporkan saya perbuatan kerusakan, saya akan laporkan. Tidak merasa, ya, pengerusakan saya tidak merasa. Yang merusak itu malahan ditata tanahnya EJT dan BBWS. Semua ada bukti-buktinya. Saya tadi disangka lagi, katanya ini korupsi. Jangan aja baru mulai, ya enggak? Gitu. Kalau saya sebagai pemerintahan yang paling bawah, tentunya saya harus mengikuti dan mengawasi pekerjaan tersebut. Nah, walau bagaimanapun untuk kepentingan bersama masyarakat Kabupaten Karawang, tentunya kita sebagai pemerintah yang paling bawah itu harus menyambut baik. Ya, saya sudah memberikan kuasa hukum dari tim Japis. Barangkali ada kekurangan, saya serahkan kepada tim Japis Jawa Barat Istimewa. Oke. Nah, itu melakukan pembangunan. Dan rekan media, apa yang sudah beredar bahwa nama saya dan Pak Dede ini, Sukamakmur ini, tentunya itu adalah salah satu, kalau menurut saya, ya, itu adalah fitnah, ya. Karena kenapa? Saya melakukan pekerjaan itu atas dasar pekerjaan yang dilakukan Pemprov Jawa Barat. Itu adalah normalisasi kali SS Pasir Panggang. Di mana yang saya sudah lakukan itu semuanya berdasar, ya. Karena dari pihak PJT dan BBWS itu sudah bekerja sama melimpahkan kepada Pemprov Jabar. Itu, ya. Nah, di situ ada tuduhan bahwa saya itu melakukan pengerusakan. Ya, pengerusakan dari mana? Saya itu bekerja itu berdasarkan fakta-fakta yang dimiliki oleh PJT maupun BBWS.
itu ya, menurut peta dan data-data tanah mereka. Itu saya tidak merasa bahwa saya itu melakukan pengerusakan tanah dia yang diklaim oleh ahli waris gitu. Dan saya juga sudah berupaya apa yang dia miliki, salah satunya SPPT itu, bahwa letaknya itu bukan di situ ya gitu. Makanya kenapa saya berani, dan di situ udah jelas pada tahun 1967 itu kali itu sudah ada, masih ada buktinya batu itu ya itu. Makanya di sini saya sebagai pelaksana, petugas ya, yang mengawal apa yang diperintahkan oleh Pemprov Jawa Barat itu agar mengawal semua pekerjaan. Karena kenapa? Walau bagaimanapun saya ini adalah aparatur pemerintahan yang paling bawah. Tentunya ini program untuk kebaikan masyarakat Kabupaten Karawang. Saya ini harus ikut andil ya dalam mengawasi dan pengawasi dalam pekerjaan tersebut. Apa yang dilakukan oleh Pemprov selama ini? Yang pertama adalah normalisasi SS Pasir Panggang. Yang kedua, pembongkaran bangli-bangli yang ada di tol Karawang Barat. Intinya itu semuanya tujuannya itu untuk berbenah ya, dan menata kota Kabupaten Karawang supaya bersih, indah, ya enggak? Nah itu tujuannya. Nah di sini saya ini katanya ini ya dilapor. Dulu, bangunan liar dijual bebas, aktivis diam. Giliran KDM bersihkan anggaran dan tanah negara, mereka ribut. Kenapa? Oke. Assalamualaikum. Sampurasun. Salam hormat. Dulu, di Karawang bangunan liar tumbuh lebih subur dari tanaman penghijauan. Berdiri di tanah negara, disewakan oknum, diperjualbelikan di bawah tangan. Jadi bisnis gelap yang dibungkus serbet pemberdayaan rakyat. Ribuan meter tanah negara berubah jadi kios pribadi. Kontrak sewa liar dan transaksi yang hanya sah di grup oknum, bukan dihukum negara. Tapi anehnya, saat itu para aktivis diam. Tak ada petisi, tak ada konferensi pers, apalagi investigasi. Yang ditelusuri bukan data bangli, tapi rute negosiasi. Yang diperjuangkan bukan rakyat, tapi siapa yang kebagian dari ratusan bangunan yang jadi industri penyewaan itu. Lalu datang KDM, Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing. Beliau bukan membawa protes, beliau membawa palu perbaikan sistem. Sederhana, tanah negara harus kembali ke negara. Bangunan liar bukan hak sewa oknum, negara bukan penyedia ruko bayangan. Saat beliau membersihkan praktek itu, saat lahan mau dikembalikan ke habitatnya, ke fungsi awalnya, ke asalnya, barulah semua tersentak. Mendadak aktivis yang dulu hening, kini nyaring bicara kemanusiaan. Mendadak oknum yang dulu untung dari jual beli bangli, kini fasih bicara pro rakyat. Lucu ya, saat tanah negara disulap jadi mesin cuan, mereka tenang. Saat tanah negara mau diselamatkan dari mafia kecil-kecilan, mereka terganggu. Dibilang KDM tidak pro rakyat. Maaf, justru beliau lagi memutuskan mata rantai anti rakyat yang selama ini disirami keheningan berjamaah. Kalau mengembalikan hak negara disebut tidak manusiawi, mungkin yang mereka perjuangkan selama ini bukan manusia, tapi manusia yang diuntungkan oleh bangunan liar itu. Karawang tidak butuh paduan suara moral dadakan. Karawang butuh pemimpin yang berani bilang, tanah negara bukan tanah transaksi. Salam hormat, Sampurasun. Ternyata tidak ada pelang pengumuman dari proyek itu, transparansi. Untuk sebuah proyek itu harus ada dijelaskan, ada pelang pengumumannya. Ini bypass dari gubernur langsung kepala desa. Yang sebenarnya banyak perangkat-perangkat yang mengurusi itu. Namun Deddy Mulyadi ini senangnya memang show begitu ya. Ada diksi yang disampaikan bahwasannya ini langsung kepada tuduhan. Nah, secara etik dan dalam pada hukum ini sudah tidak elok, dan itu disiarkan dalam medsos, disampaikan tuduhan langsung, bukan dugaan. Tentunya nanti kami dengan tim akan mengambil langkah hukum karena ini bagian daripada program pemerintah di tingkat provinsi dan ini baru dimulai, belum selesai. Masalah statement yang di media ya.
perlu juga dipahamin ya, Pak Gubernur juga melaksanakan program ini sudah ada MOU ya dengan Pemprov Jawa Barat, PJT, Jasa Marga, dan BBWS dan Kabupaten Karawang. Di dalam MOU itu sudah jelas bahwa semua pelaksanaan yang namanya baik normalisasi, baik terkait masalah penataan untuk dan ketertiban keindahan yang ada di Karawang Barat itu dilaksanakan oleh Pemprov Provinsi, sudah jelas. Jadi apapun yang dikatakan saudara kita Pak Ilyas itu tidak ada yang namanya bahwasanya Pak Gubernur itu melakukan kewenangan secara pribadi, itu tidak jelas, tidak mendasar lah ya. Tidak melanggar aturan sesuai dengan konstitusi ya, dasarnya adalah aturan undang-undang ya, baik nomor 7 2004 dan lain sebagainya. Yang selanjutnya bahwa ini adalah kewenangan Gubernur Jawa Barat melakukan atau melaksanakan dengan hak diskresi, ya kan? Hak diskresinya Gubernur Jawa Barat karena melihat ada keterlambatan, ada lambannya sisi normalisasi dan sisi penertiban bangli-bangli yang ada di Kabupaten Karawang, maka pemimpin daerah mempunyai kewenangan penuh untuk mengambil alih itu, dan itu tidak melanggar aturan sesuai dengan aturan. Dan ini sudah bekerja sama, sudah berkolaborasi baik itu dengan PJT, BBWS, termasuk PUPR provinsi, termasuk PUPR kabupaten, Jasa Marga, termasuk juga TNI Polri, gitu ya, dengan Pol PP. Dan inilah yang menjadikan dasarnya bahwa ini adalah ditertibkan. Yang terpenting adalah bahwa apa yang dikatakan Pak Sarip dengan Bang Kotas tadi, bahwa ini sudah dikasihkan surat peringatan, baik oleh PJT maupun dari Satpol PP, kan gitu ya. Mereka sudah diberikan waktu karena ini tanah negara. Apabila diperlukan oleh negara untuk kepentingan umum, maka yang menempati itu harus memberikannya secara sukarela lagi. Kan? Ya, gimana nih teman-teman tanggapannya? Coba komen di kolom komentar ya teman-teman. Apakah teman-teman merasa puas dan setuju atas pelaporan Elyas Budianto? Aduh, kita baca ya. Saya akan baca dari infokeadilan.com nih. Tim kuasa hukum Jabar Istimewa laporkan Elyas ke Polda Jabar atas dugaan pencemaran nama baik ya. Mampus. Tim kuasa Jabar Istimewa yang terdiri dari Saripudin SH, MH, Ujang Sohana SH, Puntas SH, dan Iwan Setiawan SH, MH secara resmi ya menempuh jalur hukum dengan melaporkan Elyas, Ketua Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, ke Polda Jawa Barat, teman-teman ya. Langkah ini diambil sebagai respon atas tuduhan yang dilayangkan Elyas terhadap 2 lurah dan Gubernur Jawa Barat terkait proyek normalisasi sungai di Karawang. Elyas menuding ya, proyek normalisasi sungai tersebut syarat dengan pelanggaran dan dugaan korupsi, teman-teman ya. Tim Jabis menilai tuduhan ini sebagai fitnah dan pencemaran nama baik, teman-teman ya, karena disampaikan tanpa bukti yang sah dan telah menyudutkan pihak-pihak yang sedang menjalankan program resmi dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, teman-teman ya. Jelas ini adalah sebuah upaya untuk menjatuhkan elektabilitas dan menjatuhkan citra Kang Deddy Mulyadi, teman-teman ya. Karena kalau kita lihat ya bahwa Elyas Budianto ini adalah pendukungnya Anies Baswedan. Kita baca. Saripudin SH, MH menyatakan, kami tidak akan tinggal diam. Ini bukan hanya soal pencemaran nama baik, tetapi juga menyangkut kredibilitas aparatur negara yang sedang menjalankan program resmi dari Pemprov Jabar. Saripudin SH, MH menyatakan kami tidak. Ujang Sohana SH menambahkan bahwa tindakan Elyas tidak hanya mencemarkan nama baik individu, tetapi juga merusak wibawa institusi pemerintahan, teman-teman ya. Jelas ini sangat melanggar Undang-Undang ITE pencemaran nama baik, teman-teman ya. Ini bukan kritik, tapi tuduhan terbuka yang langsung menyebut nama tanpa dasar hukum yang jelas. Kami anggap ini tindakan melampaui batas dan akan kami lawan secara hukum, teman-teman, ujarnya Ujang. Ya, Bush. Ia juga menekankan bahwa tuduhan tersebut dapat berdampak negatif terhadap kelancaran proyek pembangunan dan memicu opini publik yang menyesatkan. Pontas Hotahen SH mengingatkan agar setiap laporan atau dugaan ya atau aduan, maksud saya, harus sesuai dengan kaidah hukum dan etika publik, teman-teman ya. Aduh,
Ini Elyas Budianto ini 11-12 dengan Dodi CS dan Mang Cecep ya, yang disinyalir adalah, yang diduga adalah anak buah dan tim suksesnya Ambu Ane. Jika ada dugaan pelanggaran, seharusnya dilaporkan melalui mekanisme yang benar dan dengan data yang akurat, teman-teman. Ya, bukan menyebut nama di ruang publik tanpa bukti. Elyas Budianto, aki-aki. Ini berbahaya karena bisa memicu kegaduhan serta menghambat proses pembangunan, tegasnya. Iwan Setiawan SHMH menambahkan bahwa tuduhan Elyasa dapat berdampak buruk terhadap kepercayaan masyarakat terhadap program pembangunan. Ini polanya memang sudah terbaca, teman-teman, bahwa Elyas Budianto ini memang sengaja ingin menjatuhkan nama baik Kang Deddy Mulyadi, ingin menjatuhkan elektabilitas Kang Deddy Mulyadi, gitu loh. Apatah lagi kita tahu bahwa background daripada Elyas Budianto ini adalah seorang mantan anggota legislatif yang gagal dan juga pendukung Anies Baswedan. Dia adalah relawan Anies Baswedan ya, kita terlihatlah, terbaca gitu loh pola-polanya ya. Proyek ini belum selesai, tapi sudah digiring seolah-olah ada korupsi. Ini bisa menimbulkan keresahan. Kami punya cukup bukti bahwa kegiatan normalisasi ini dilakukan sesuai prosedur. Maka dari itu, kami siapkan pelaporan ke Polda Jabar, tegas Iwan. Tim Jabis memastikan bahwa laporan resmi terhadap Elyas akan segera diajukan ke Polda Jawa Barat sebagai bentuk pembelaan hukum atas pencemaran nama baik dan tindakan tidak bertanggung jawab yang merugikan aparat pemerintah dan masyarakat. Langkah hukum ini diambil untuk menjaga marwah aparatur pemerintahan dan memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak terhambat oleh narasi provokatif tanpa dasar, teman-teman. Ya, kita tunggu bagaimana nasib akhir Elyas Budianto, aki-aki tua pendukung Anies Baswedan ini, teman-teman. Ya, terima kasih. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, teman-teman.